A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Syafi'i Mojokerto yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini, hari Sabtu 11 Oktober, kita dikumpulkan oleh Allah di masjid kita, Masjid Imam Syafi'i di Mojokerto, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini insya Allah bisa mendapatkan maslahat yang banyak, ilmu tentunya yang akan Allah titipkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya nanti insya Allah. Karena memang orang yang beruntung, orang yang akan datang harinya lebih baik ketimbang sebelumnya. Menjadi orang yang pandai menyimpulkan bahwa al-muhafazatu ala qadimis salih wal jadidil aslah. Pandai-pandai mengambil pelajaran dari yang terdahulu untuk kebaikan yang akan datang. Apalagi kita bikin judul ini, duniamu menentukan akhiratmu ini. Waduh. Ya. Ini menandakan bahwa kita paham walal akhiratu khairul laka minal ula. Biar bagaimana akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Dan kalau memang seperti itu, berarti kita mesti menjadikan dunia sebagaimana ulama katakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ya tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ya namanya bercocok tanam ya, pasti melelahkan lah. Saya juga petani di Bogor, saya suka dengan tumbuh-tumbuhan. Lelah, tapi memang nikmatnya petani itu ketika menjelang masa panen itu ya, hilanglah lelah. Sebenarnya kalau sampai ulama mengatakan al-fallah sayyidul bilad itu betul banget loh. Petani itu sayyid di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Dari petani bisa kita melihat, kayak kita memiliki anak-anak kita. Ya, makanya taman kanak-kanak atau sekolah itu dibilangnya Raudhatul Atfal. Raudhah itu kan taman. Taman tempat tumbuh berkembangnya anak-anak. Ya jangan cuma dihayalin kita ngelihat taman orang bagus, main beli tanah pengen bagus, belum tentu kalau kita nggak bisa nanam. Ya, kita harus tahu, nah teknik inilah yang agama turunkan melalui Nabi Muhammad SAW, syariat. Yang nanti pada akhirnya kita no komplain lah, tidak ada komplain lah. Surat Al-Ahzab ayat 36 itu, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin
idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain untuk orang beriman. Kalau syariat sudah disempurnakan, Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat melakukan, kecuali mengatakan sami'na, kami dengar, kami patuh. Harusnya begitu. Ya, Masya Allah. Nah, Allah sendiri dalam Al-Hadid ayat 20 di Quran itu surat yang ke-57 ayat 20 Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Berilmulah kalian. Makna letternya ketahuilah. Cuma kan ada ketahui sekedar tahu, ada kalau pakai i'lamu ya ketahuilah dengan ilmu gitu loh. Karena i'lamu alima. Asal kata ilmu. Ketahuilah dengan ilmu. Annamal hayatud dunya laibun. Bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan. Yang menciptakan kehidupan mengatakan kalau dunia ini adalah permainan. Kalau yang namanya permainan, terus ngapain jadi komentator gitu? Seneng ngomentari orang. Orang bikin ini dikomentari, orang main bola dikomentari, balapan motor sirkuit komentari. Orang kita ini komentator jago-jago ini. Ya, ghostingan semua perbuatannya. Apalagi sekarang ada Zaiful Hadharah itu, peradaban palsu berbentuk sosmed itu. Ini untuk urusan sosmed, Allahu Akbar, sampai laki-laki berubah fungsi ini. Ya nggak berani man to man gitu loh. Senangnya itu ngomongi orang itu dari belakang aja. Kalau dulu laki itu laki gitu loh. Ya, bukan major dalam pojokan kamar cuma buat ngecek orang lah. Ya, laki-laki kok sibuk sama sosmed. Laki-laki kok ribut di WA, suruh pakai androk gitu loh. Motif kembang ini, harim ini bukan rijal ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ayo berilmu lah kalian. Hidup ini permainan. Kalau memang hidup ini permainan, berarti kan muqaddimahnya apa? Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ayo dong, berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena nggak ada permainan tanpa ilmu. Dan yang namanya permainan ini ada awal, ada akhir. Ada poin. Syukur kalau bisa conclusion lah, ada simpulannya lah, boleh. Kita sedang bermain. Ya, akan ada selesainya nanti. Dan poinnya di akhirat. Ini panjang urusannya. Dunia itulah yang menentukan akhirat. Bagaimana supaya akhirat kita bagus? Ya berilmulah. Terlalu bodoh sekali. Kita ini tamattu di atas dunia. Ya kalau haji tamattu boleh lah. Ya kita umroh dulu, ke Madinah dulu gitu ya, jalan-jalan. Nanti pas tarwiyah datang wes langsung kita ambil mikot gitu ya untuk haji. Boleh tuh tamattu. Kalau hidup enggak bisa kita tamattu. Kenapa? Karena waktunya ini Allah ngasih ke kita enggak tahu kapan beres. Allah cuma kasih bocoran. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang jadi masalah kapan kita enggak tahu. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Cuma kita suruh yakin kan bakal mati. Kalau bakal mati kapan? Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Berarti kan isti'dad. Ada persiapan. Kalau ada persiapan, lah apa persiapan kita? Persiapan kita apa? Ini yang kadang-kadang kita suka lupa nih. Bahwa kita membutuhkan persiapan untuk menghadapi kematian. Kata Nabi, dibisikin di telinga anaknya Fatimah itu, inna lil mauti la syakarat. Bisikan pertama membuat Fatimah menangis kan. Yang namanya kematian itu anakku, la syakarat. Syakarat itu sekarat itu bahasa kita sakit. Gitu lah. Angis Fatimah bayangin manusia mulia merasakan sakit. Sedih lah orang kalau sudah sayang ngelihat orang yang sakit kita sedih. Anak kita sayang. Kalau dia lagi sakit kita liatin wajahnya, ya Allah ini anak lagi sakit. Itu cinta orang tua ke anak tuh Masya Allah. Makanya kalau anak-anak gak sedih orang tua sakit, ini batu nih manusia bukan orang ini. Ya, inna lil mauti la syakarat. Dibisikin-bisikan kedua, la marada ba'da hadal yaum. Enggak ada sakit lagi setelah ini. Baru senyum Fatimah, dan kau pemimpin perempuan di surga nanti. Allahu Akbar.
menandakan bahwa kita akan menghadapi sakit. Jadi kalau sudah bicara sakit, kita mesti butuh jam terbang loh. Orang yang makin sering menderita di dunia karena diuji oleh Allah, ya akan dikurangi lah sakitnya itu. Tapi ya ukurannya tadi, kalau selevel Nabi saja merasakan sakit, keburukan apa yang dia perbuat? Nah, kalau kita kan subhanallah, manusia penghayal sorga, cuma nggak tahu cara ke sorga. Ada satu namanya Syairul Juhala. Syairul Juhala tuh syairnya orang-orang bodoh. Ini sebenarnya tulisan Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa Dawa. Beliau mengatakan begini. Nasiluz dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinan ladan na'imil khalid. Walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Itu syair cukup menyentuh sebenarnya. Dikatakan gini, nasiluz dzunub ila dzunub. Kita ini orang yang suka nyambung dosa. Akui, di rumah kita berdosa, keluar rumah kita berdosa, nongkrong sama temen kita berdosa. Bohong kalau kita tidak berdosa. Nasiluz dzunub ila dzunub. Nartaji darujal jinan ladan na'imil khalid. Tapi lucunya kita, di selah kita ini berbuat dosa, nartaji, kita berharap sama Allah. Darujal jinan ladan na'imil khalid, minta derajat penghuni sorga. Itu kita. Maksudnya Ustaz, ya iya, maling juga nggak bakal berani minta neraka. Ya Allah, saya maling ya Allah, bis neraka ya Allah, nggak bakal berani. Ya Allah, saya penjudi, neraka nggak bakal. Saya koruptor, neraka aja Tuhan nggak bakal. Pasti tetap minta sorga. Kata Ibnu Qayyim ini, Syairul Juhala di sini intinya nih. Walaqad alimna anal abawaini, sementara kita tahu dan kita mengerti. Anal abawaini, orang tua kita. Adam dan Hawa. Itu orang tua kita. Akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Adam dan Hawa itu orang tua kita. Kita tahu Adam dan Hawa pernah di sorga. Kita cuma ngayal sorga. Mereka pernah di sorga. Akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Karena sebuah dosa, Adam dan Hawa keluar dari sorga. Sebuah dosa mengeluarkan mereka keluar dari sorga. Sekarang gimana kita yang kolektor dosa ngimpi masuk sorga, itulah. Ini yang saya katakan, manusia ini cuma ngayal sorga enggak atau jalan ke sorga. Lawang sorga saja mengeluarkan Adam gara-gara sebuah dosa. Walaupun nanti tetap ada bahasan tersendiri ya. Setan pun mencibir atas dosa yang Adam perbuat. Cuma kata Allah apa? Hei iblis, kalau Adam tidak berbuat dosa, hilanglah namaku Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Maka aku ciptakan manusia dan dia pasti berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa yang mau bertobat. Ya nanti ada bahasan, ujung kita nggak bahas sampai ke sana. Tapi intinya bahwa surga nggak dimasuki dengan dosa. Lah gimana kalau kita bermain tanpa ilmu, kan kesalahan yang sering terjadi. Nah kesalahan-kesalahan inilah yang sadar tidak sadar membuat kita berubah fungsi. Kalau hidup ini untuk ibadah, hidup ini untuk betul-betul mentauhidkan Allah. Karena kau sudah beribadah, kau mentauhidkan Allah, baru nanti berfungsi Allah As-Samad. Seringlah ayat-ayat favorit yang sering kita baca, semua senang sama ayat itu kok. Apa? Qul huwallahu ahad. Pasti senang gitu ya. Imam baca itu senang kita. Oh, bagus nih imam. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya ayat itu menerangkan kepada kita, katakan amr perintah, dan perintah dalam agama wajib. Kullu amrin fil Islam wajib. Kul katakan ya Muhammad, wajib kau katakan Muhammad, dan wajib mereka tahu Allah itu ahad. Limada yaqul ahad wa laysa al-wahid? Lianna la syai'an ba'dal ahad wa ba'dal wahid isnain dan seterusnya. Kenapa dikatakan ahad bukan wahid? Oh maknanya sama satu lah. Kalau ahad itu tidak ada lagi setelah yang ahad. Kalau wahid dia pasti isnain, salasa dan seterusnya gitulah. Wali wahidin kun wahidan fi wahid. Untuk Allah yang esa-esakan Allah. Kalau kau sudah esakan Allah dalam semua hal, baik rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah. Kalau kau betul-betul sudah mengesakan Allah, fadhal. Allah bilang ana as-samad.
Aku tempat bergantung makhluk. Jangankan kau pinta, tak kau pinta pun kalau kebutuhan ku beri, kata Allah. Asal kebutuhan. Toh banyak yang kita nggak minta Allah kasih kan. Apalagi kita minta, harusnya begitu. Nah itu Ustaz, anak tuh bingung Ustaz. Kalau anak nggak minta kayaknya gampang aja Allah ngasih. Anak minta langsung belas, nggak ada jawaban Tuhan. Ya inilah Nabi diutus untuk itu. Untuk menjelaskan bahwa ternyata syariat inilah yang membuat yang kau pinta diberi oleh Allah. Dan ternyata Allah nggak memberi yang kalian inginkan, Allah mencukupi yang kalian butuhkan. Cuma kita butuh ilmu untuk mengemas kebutuhan menjadi sebuah, untuk mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Ini yang butuh ilmu. Karena kalau tibang pengen, semua orang juga punya mau, namanya syahwat. Zuinal linnasi hubbus syahwat. Manusia pasti punya syahwat, punya keinginan. Tapi kalau kebutuhan belum tentu. Nah, kebutuhan hasil dari keinginan karena kedewasaan. Terus gimana Ustadz? Kita juga pengen nih dunia kita ini menjadi penentu kemuliaan kita di akhirat nanti Ustadz. Taib. Saya akan bahas beberapa cara yang ulama ajarkan kepada kita. Kita sama-sama belajar. Yang pertama, kata ulama, untuk menjadikan duniamu ini menentukan akhiratmu, atau duniamu ini menjadikan akhiratmu itu baik. Yang pertama, yakni buatlah dirimu untuk selalu berilmu. Buatlah dirimu untuk selalu berilmu. Luangkan waktu kita untuk belajar. Ini personal disiplin ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Pokoknya udah tiap kita beda mikdar bro, beda ukuran, nggak sama. Ya antum yang mungkin mampu bisa 6 jam, 7 jam belajar, Malaysia akhi, terusin. Kalau buat orang yang mungkin terikat dengan kegiatan dunia yang mau nggak mau nyari nafkah, orang tua, keluarga, tapi tolong jangan sampai nggak belajar. Ya, saya sampai saat ini masih mampunya 4 jam satu hari, wajib. Itu pun sudah innalillah, dengan warawiri pakai motor sana sini ngajar, harus cari rezeki buat keluarga. Beda rezeki dengan ngajar, beda sudah. Kalau ngajar ini kewajiban bukan pekerjaan, harusnya beda gitu loh. Nah ini subhanallah, harus bangun malam, menyiapkan waktu. Dan ternyata kalau kita lihat bagaimana cara ulama hidup di zaman dulu itu, rata-rata mereka tidur nggak lebih dari 4 jam satu hari itu. Cuma kan brainwashan kita kan suruh 8 jam satu hari tidur. Kata Pak Dokter Ustaz, 8 jam Ustaz. Oh. Lah kalau 8 jam satu hari, sehari 24 jam. 8 jam per 24 jam. Umur kita misalkan umur Rasul 63, 60 lah. 8 jam per 24 jam kali 60 tahun. 20 tahun merem. Subhanallah. 20 tahun. Kalau 8 jam satu hari. Itu kalau nyampe 60 loh. Kebayang gitu. Lah kan 20 tahun 4 kali pemilu, betul? Apa ya ada perubahan? Antum ngebuang 20 tahun cuma urusan merem doang. Allahu Akbar. Dan lantar jiyal ayamul lati madat, dan harimu enggak kembali. Sekarang tidur ntar bangun, yang tadi enggak bakal balik. Waktu makin menjauh bukan makin mendekat. Allahu Akbar. Subhanallah. Kebayang, itu belum urusan kita kena macet, pulang pergi urusan kantor, berangkat 1 jam, pulang 2 jam, itu bisa 2 jam sampai 3 jam per hari, taruh 2 jam lah. Kebayang kalau 60 tahun urusan macet doang 5 tahun kita. Belum kondangan, apalagi sekarang ada Zaiful Hadar atau handphone. Bohong, kita scroll itu kalau dihitung-hitung sehari cuma sejam, bohong lebih itu. Nonton nih konten-konten yang enggak penting. Gitu. Sementara waktu berputar cepat sekali. Dulu 1 jam itu kita bisa 1,5 juz, 1 juz lah baca buku Quran lah. Antum praktekin sekarang 1 jam enggak bisa antum. Waktu cepat sekali. Baru kemarin Senin udah mau Senin lagi, baru Jumat udah Jumat lagi. Allah masih serak habis jadi khotib, udah Jumat lagi. Cepet banget nih waktu. Baru kita ngomongin kemarin Idul Fitri gimana nih ya. Masuk Idul Adha. Nggak lama sudah nggak berasa. Ini sudah masuk Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Ramadan. 4 bulan lagi Ramadan. Allahu Akbar.
waktu makin menipis ini. Kebayang kalau kita nggak memanfaatkan itu gitu loh ya. Sementara Allah kasih info kematian nggak ada yang tahu kapan. Kamu disibukkan cuma sama urusan nyari follower, di like sama orang. Ya, dikit-dikit sum'ah, dikit-dikit ria, dikit-dikit ujub. Hari gini kan Allahu Akbar. Jangankan ilmu yang kita miliki dipuji sama orang ya. Urusan olahraga saja mahal sekarang betul. Tuh orang nggak tahu bisa kompak sak dunia ini lari pagi, jalan pagi nih. Bagus sih, cuma kan sum'ahnya lihat. Sekarang lari itu nggak murah loh. Kalau dulu lari di kebun komplek kita sebentar sehat keringetan sudah. Kalau sekarang kalau nggak branded itu nggak enak gitu loh. Ya, ini kerudungnya lain, kaosnya lain, sepatu belum legging, belum sepatu, mahal sekarang gitu ya. Aduh fitnah ini Masya Allah kalau kita nggak berilmu. Ayo bismillah kata ulama, tolong yang pertama sikapi kenyataan ini dengan berilmu. Ini modal. Modal yang paling utama dalam kehidupan kita. Berilmu. Allah berfirman di Az-Zumar ayat 9. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 9. Allah firmankan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh jelas beda. Makan boleh sama, rutinitas mirip, tapi lihat hasilnya beda. Kenapa? Ilmu yang membedakan. Ilmu yang membedakan. Dan ilmu itu nurullah. Al-ilmu nur, wa nurullah la yuhda lil asih. Ilmu itu cahaya Allah, nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Jadi jangan dibilang orang berilmu itu identik sama harta, enggak. Kadang-kadang orang miskin di pojokan kampung jenius, beasiswa. Yang makanannya cuma nggak nyampe 4 sehat 5 sempurna, nggak nyampe. Tapi bisa pinter nih anak. Ya. Ini anak bos, orang hebat. Makanannya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 ajib. Enak tuh makanan dia. Apa yang dia nggak makan? Tapi nggak paham. Tinggal laporan dari kepala sekolah ini anak, waduh. Padahal bapaknya baik, ibunya baik. Ini anak ngambil siapa ini? Ngambil pohon jambu depan rumah itu. Agak beda ya. Ini menandakan Allah nggak titipkan ilmu sama dia. Kalau orang yang tahu tentang bagaimana mendapatkan ilmu ini bukan masalah permodalan toh. Karena modal oleh Imam Syafi'i disusun dalam 6 syarat nuntut ilmu. Modal itu ditaruh yang keempat, namanya bulghah. Bulghah, permodalan. Nuntut ilmu mesti pakai modal, jangan gratisan. Kalau di masjid gratis, aula masjid gratis. Kalau kita pengen kajian di mana, di beberapa tempat kayak di gedung ini yang mesti nyewa, gimana gratis lah, nggak ada backupan. Kan kita kadang-kadang juga kebawelan, lihat kajian bayar kaget, kajian bayar gitu loh. Anak ente sekolah bayar kan sama. Permasalahannya di mana? Lawang dia nyewa tempat. Namanya nyewa tempat kan harus ada yang dibayar. Ada donatur gak? Nggak ada. Bilang sama jamaah, kalau hadir 50 orang, ini harga tempat sekian dibagi sekian, nilainya sekian. Berani gak? Wallahi, gak ada guru-guru kita jual ilmu, gak ada. Haram kita jadi duit dari sini, haram hukumnya. Gak diperbolehkan. Ini kadang-kadang kita suka picik pandangan. Bulgo permodalan perlu. Ya, toh belajar nggak cuma di masjid. Yang nyuruh siapa? Allah. Siapa bilang cuma di masjid? Masjid ini bumi Allah yang paling Allah cintai. Dan kita mencintai masjid. Cuma kalau belajar nggak harus di masjid. Kita orang laki sering dengar kok. Kalau dalam hari Jumat imam baca surat itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ila samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Suruh mikir kan. Tidakkah kau lihat onta diciptakan? Emang di masjid ada onta? Ya nggak ada. Saya juga mau touring sampai ke Mekah, waktu itu cuma pengen lihat onta doang. Unik onta. Berarti kan perintah keluar masjid. Wa ila samai kaifa rufiat. Bagaimana langit ditinggikan? Pikirin tuh. Apa iya dari masjid kelihatan langit? Nggak, antum keluar lah. Lihat mana langit yang bersih, langit yang kotor, bagaimana polusi. Oh, Allah ciptakan langit tak bertiang. Waduh, ini maha benar Allah dengan segala firman-Nya ini, Masya Allah. Lihatlah gunung dikokohkan. Di masjid nggak ada gunung, keluar. Tarik gas motor kita, goes sepeda kita.
pedal gas mobil kita, tarik off-roadan kita di gunung, lihat gunung. Wa ilal ardi kaifa sutiyat, lihat bumi dihamparkan. Semua nggak ada di masjid, betul? Suruh keluar. Itu kan membutuhkan biaya. Antum naik gunung nggak beli sepatu gunung. Antum gue sepeda, antum yang tahu harga sepeda berapa sekarang. Itu semua permodalan ya, akhi. Makanya jangan suka picik pandangan dengan guru-guru kita. Ya antum suuzonin itu ahlul ilmi. Rugi antum, minta maafnya bingung nanti. Ya, ini muskilah di kita. Intinya itu. Kalau kita tahu, oh iya ternyata memang ilmu ini, waduh, luas. Anak mau disekolahkan ke Madinah, memang di sana dapat suplai dana dari kerajaan. Tapi kan ongkos ke sana butuh duit, modal, betul? Apalagi hari ini para menuntut ilmu pengen cari gratisan ke Madinah, pulang dari Madinah nggak bermanfaat ilmunya. Yang ada apa? Karena cari gratisan. Lalu agama gratis, lalu Imam Syafi'i bilang al-bulghah, butuh permodalan. Butuh permodalan. Dan beberapa tempat sama. Kenapa diidentikan anak saya miskin, tolong dong bantu. Iya kalau miskin kita bantu. Kalau belaga miskin siapa yang mau bantu? Ini yang kadang-kadang kita mesti pahami. Ilmu itu butuh permodalan. Suami istri kita biar pinter. Kalau kita kerja dia kajian. Beliin deh sepeda, beliin deh kendaraan bermotor. Minta waktu. Nge-fight sedikit kita. Ada pakai. Itu butuh permodalan. Atau kalau enggak punya, beliin handphone. Ini handphone ada kegiatan di sosial media. Ya, ada di Instagram, kah, di YouTube, kah. Itu butuh kuota. Itu pun butuh modal. Intinya permodalan. Jangan sungkan-sungkan untuk itu gitu loh. Kenapa? Karena nanti menentukan kelasnya anak kita ke depan. Tapi yang halal. Karena ilmu cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Gitu ya. Itu yang pertama. Jelas beda nanti. Bahkan surat Muhammad ayat 19 saja Allah ajak kita berilmu. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian tentang tauhid la ilaha illallah. Kalau tidak, kalian cuma semangatnya suam-suam kuku. Atau lebih parahnya lagi, anget-anget empuk ayam nih. Ya. Kenapa? Cuma hiporia doang. Rugi. Allah rugi. Kalau agama cuma hiporia rugi. Ya, karena waktu kita nggak berulang. Itu yang pertama. Ya. Bahkan nanti ada ayat di surat Fatir ayat 28, surat ke-35 itu Allah katakan orang yang menuntut ilmu itu dia akan alim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nanti pada akhirnya dari hamba-hamba Allah nih yang paling takut dengan Allah al-ulama. Manil ulama? Siapa ulama? Ulama adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu orang pinter. Tapi di negeri kita orang pinter pasti dukun. Ana sudah ini Ustaz, larang Ustaz. Tapi teman Ana datang aja ke orang pinter Ustaz. Orang pinter ya enggak apa-apa kalau dia pinter. Fas'alu ahla dzikri. Dah bukan Ustaz dukun. Situ yang ngomong dukun pinter gitu loh. Ada banyak yang pengen jadi dukun di mana-mana dibilang pinter. Dukun itu orang bahlul. Ya, dukun ente bahlul betul. Jangan pernah bilang dukun orang pinter. Akhirnya pada pengen jadi dukun. Akhirnya dukun punya sosmed sekarang. Ada Facebooknya, ada YouTube-nya, ada IG-nya. Dukun kok punya sosmed. Ya karena merasa pinter gitu loh. Wallahi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang takut dan paling takut kepada Allah itu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Kenapa? Karena dikatakan ulama ilmunya kembali kepada yang diwariskan Nabi. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima al-Qur'an was sunnah. Ya, yang diwariskan sama Nabi ke ulama cuma dua, Quran dan sunnah. Baru kita bisa bilang ulama. Kalau antum dekat sama ulama, dekat sama orang-orang alim, wallah antum diuntungkan sudah. Ya, nggak usah ke psikolog punya masalah. Bodoh sekali kita orang Islam ngaji punya masalah datang ke psikolog. Psikolognya nggak ngaji. Antum nih subhanallah, udah bayar mahal, nggak ada solusi. Datang ke orang alim, dia nggak jual ilmu gratis. Cuma herannya kalau buat berobat, antum nggak hitung-hitungan fulus. Buat ke psikolog nggak hitung-hitungan fulus. Tapi kalau datang ke guru sendiri, ya Allah mahal,
Ini yang jadi masalah buat kita nih. Kita nggak pandai meletakkan titipan Allah pada tempatnya. Harusnya ya kita tahu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah gitu ya. Taib. Makanya kita suruh minta, dan ini doa nggak pernah Nabi putus. Beliau mengatakan, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan doa ini. Oh, beliau Masya Allah diabadikan dalam Sahih Ibnu Majah itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lihat tahapannya. Minta ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini akan menentukan rezeki. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini akan menjadi penyebab kita berbuat yang makbul di sisi Allah. Nggak ada satu kegiatan yang diterima oleh Allah kalau basic rezekinya nggak halal. Ya, Masya Allah. Tadi saya lagi makan di restoran, saya lihat ada beberapa kayaknya mungkin perwakilan sebuah perusahaan lah, bank konvensional. Oh, sibuk untuk nyobain makanan apa gini-gini. Karena ternyata direkturnya lagi pada kumpul di situ. Dan ada bacaan tuh bank konvensional lah. Ini orang Islam nih yang sibuk. Anda bilang antum nggak ada yang tahu ini. Yang kalian lagi jaga-jaga makanan minuman ini orang-orang penyebab murkanya Tuhan semua ini. Karena ini pentolan-pentolan bank konvensional. Yang karena mereka inilah banyak orang Islam terpincut oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan, betul? Sampai-sampai di antara kita selalu mengatakan, ya gimana Ustaz, hari gini kita usaha kalau nggak kerja sama konvensional, nggak bisa. Siapa yang mau ngasih modal kalau bukan bank riba? Dengan ringan orang berkata seperti itu. Oh, nggak sedikit dibalik bro. 1 dirham riba sama dengan zina sama orang tua. Tolong kata-katanya dibalik. Hari gini kita nggak bisa Ustaz usaha kalau kita nggak zina sama ibu kita sendiri gitu. Allahu Akbar. Apa ya kita nggak malu minta ampun sama Allah habis zina sama orang tua. Setelah itu kita zina lagi. Di kantong kita ada bank konvensional. Sementara malu bagian dari iman itu yang paling kecil. Al-haya minal iman. Apalagi bicara yang besar. Wow. Nanti resikonya nih kalau terus dibiarin gak diingetin, kita komplain dengan Allah. Saat lagi futur, iman lagi turun, kayaknya Tuhan gak denger, Ustaz. Kayaknya Tuhan gak ada di Indonesia, Ustaz. Karena kalau ada gak mungkin koruptor dibiarin, Ustaz. Kayaknya Tuhan gak ada di Palestina, Ustaz. Masa iya Tuhan biarin anak kecil dibantai sama orang-orang Yahudi? Ini orang-orang picik pandangan. Orang-orang yang gak tahu apapun fenomena di hadapan dia ini mesti disimpulkan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Fenomena apapun yang kalian lihat, Allah pengen kalian bertindak. Imma Anda memiliki cara untuk melerai, mencegah, atau mungkin Anda harus bersabar karena nggak mampu. Bukan diem. Lawang dunia mazro'ah kok, tempat bercocok tanam, tempat kita kerja, nanti kan hasilnya di akhirat. Nah, kebayang, sense of belonging kita nggak timbul karena kita nggak berilmu. Disibukin dengan survive di dunia, untuk banting tulang, berangkat pagi ke kantor bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret, tiap hari begitu. Nggak berasa umurnya makin senja, bukan makin muda kita. Badan kita yang sekarang bukan badan kita yang 20 tahun yang lalu sudah. Kematian makin mendekat. Ini kita jalan 10.000 langkah, kita berlari atau kita goes sepeda atau tarik gas motor kita menuju batas akhir kehidupan. Ya jamaah, kalau kita nggak berilmu rugi, wallahi rugi kita. Senda gurau kita membuat kita terlalaikan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Yang kedua, kita disuruh beribadah hanya kepada Allah tanpa mensekutukannya sedikit pun. Ya, ini makna Islam itu sendiri. Ya, kalau kita memang pengen dunia kita ini baik, menjadikan akhirat kita baik, tolong balikin ke hukum asal. Kita ini dicipta untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bukan buat orang ya, ayat ini ya, buat kita ya. Karena ayat ini ku anfusakum, dirimu dulu baru yang lain. Jangan sibukin wewe sholat, wewe belajar. Lah kamu, jangan kayak panitia kajian yang kadang-kadang cuma sibuk ngatur orang lah, dianya ndak duduk. Ente siapa, Suf? Duduk. Dapat 2 keuntungan. Bisa ngiring orang, bikin event, dan Anda belajar 3 keuntungannya. Kalau yang lain cuma tok datang. Di kita banyak yang disibukkan dengan ini, dengan itu. Ya Rabb. Rugi. Rugi kita. Demi Allah. Kalau kita nggak sempatkan diri, kita tercipta untuk beribadah. Wallah, kita tercipta untuk beribadah. Dan balikin ke hukum asal itu. Berarti konsekuensinya apa? Ya, ini mengenal Allah yang kita ibadahi. Jujur. Sudah berapa lama kita hijrah? Sudah berapa lama kita beribadah kepada Allah? Sudah hafal nama Allah belum? Jujur aja. Anda menyembah Tuhan yang Anda tidak kenal. Tuhannya bilang, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Lawang kita ndak hafal nama Allah, minta ke Allah yang kita nggak kenal, ajib gak? Ini nggak bisa dibiarkan. Mau sampai kapan kita beragama, kita kajian rutin untuk Allah yang kita tidak kenal? Akhirnya ibadah cuma sekedar gugur kewajiban, nggak ada bekas. Sementara Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu ayar asra ni'matihi ala abdi. Allah paling suka ngelihat orang itu ngelihat bekas ibadah seseorang. Ayar asra ni'matihi ala abdi. Allah paling suka melihat bekas ibadah. Jujur, kata Umar Ibn Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Kamu hisab diri kamu coba. Udah ada bekasnya belum ibadah kamu? Apa misalkan ibadah? Sholat. Kan sholat kata Allah, tanha anil faksa wal mungkar, betul? Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah itu di gedung DPR itu orang Islam banyak kok korupsi. Katanya sholat. Ya tidak usah jauh-jauh lah. Rakyat katanya sholat, kok ikut ngejarah? Anda cuma belum punya posisi jabatan saja. Belum menjabat sudah menjarah. Mirip gitu. Ini katanya sholat, kajian mana yang ibu-ibu gak ikut? Oh Masya Allah, kesel suaminya gak kajian. Tapi lihat ilmunya mana? Kok sama mertua gak akur? Kok ya bisa ya sama ojol baik, sama suami galak gitu loh. Ojol kan suami orang. Ini belajar di mana sih? Gurunya siapa ini gitu loh. Mau sampai kapan seperti itu? Sementara waktu bergulir. Terus kalau anak muda zaman Nabi dulu, zaman sahabat Abdullah bin Umar, saking ngeri dengan waktu yang nggak kembali, mereka berprinsip apa? Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau di sore hari jangan tunggu pagi untuk berbuat baik. Tidak ada yang jamin umur sampai pagi. Di pagi hari ada kesempatan berbuat baik, jangan tunggu sore. Tidak ada yang jamin umurmu sampai sore. Dulu anak muda berpikir begitu. Apalagi orang tua di zaman itu. Kebayang gitu. Ini kita apa ya Rob? Coba kalau saat ini kita diwafatkan sama Allah. Kiamat, mati semua. Modal apa yang kita berjumpa dengan Allah? Ini timbulkan rasa khawatir. Dan tapi mayakhsyallaha min ibadihil ulama tadi. Yang bisa berasa ini ya orang yang berilmu. Orang yang mau belajar. Makanya jangan sampai malas belajar kita. Udah TV udah jarang ditonton di rumah. Semua ngeliat handphone, betul? Ahsan tuh TV jual, bikin perpustakaan di rumah. Ahsan. Sehingga waktu kosong kita belikan bangku sedikit. Bangku-bangku yang emang duduknya nyaman, ngopi nyaman, ambil buku. Ya gak apa-apa. Setengah jam, 2 lembar, 3 lembar, gak apa-apa lah. Ya beda, belajar di sosmed dengan belajar di buku tuh beda. Makanya ulama-ulama Madinah tetap cetak buku. Quran cetak, beda. Kalau di sosmed memang kayaknya sempurna. Cuman kan Zaiful Hadarah, peradaban palsu yang dibuat. Karena yang namanya sosmed bukan made in orang Islam. YouTube ya orang kafir, Instagram orang kafir, betul? Semuanya lah, intinya bukan punya kita lah ya. Nah kita takutnya Zaiful Hadarah. Dibuatlah tontonan-tontonan yang kita nggak tahu efeknya buruk buat kita. Dan itu terjadi sekarang. Kok bisa bareng Tat ya? Orang lari semua di Indonesia Tat tiap pagi sekarang Tat. Saya datang ke beberapa
kota di Indonesia ini semuanya hobinya lagi sama, hobinya lari sama jalan dengan pakaian branded. Karena yang ditonton begitu sekarang. Ya, tontonan kita se-Asia sama. Jadi akhirnya bisa bareng gitu. Nah, pembisnis yang melalui sosmed inilah yang membuat tontonan yang bisa orang tuh bisa suka bareng, seneng bareng dengan model yang sama. Oh, buat mereka kita disetir, kok bisa ya semua orang zaman tontonan India dulu itu, ya semua orang usahanya martabak dan sebagainya. Zaman Turki semua kebab. Sekarang Korea, tontonan Korea betul, semua mimian semua. Kita nih kayak kedebong kanyut, tergantung gelombang mau dibawa kemana kita ini. Akhirnya anak-anak kita nonton semua baju kurang bahan. Pengen beli itu baju. Di kampung pakai baju kurang bahan. Gara-gara ngelihat film Turki atau film apa yang dia tonton di sosial media. Lah itu kan di Turki emang bagus. Lah kalau kamu kan subhanallah gitu loh. Ini kayak gini nih Saiful Hadhar, hati-hati nih. Ya makanya balikin ke kebiasaan baca. Pada nggak berasa anak-anak kita tulisannya jelek. Karena semua touchscreen. Dulu kita kan sekolah ada buku garis 3, sampai rapi tulisan kita betul. Kenapa hari gini anak nggak peduli kalau orang tua sakit? Karena jarang lihat wajah orang tua. Yang dilihat layar handphone. Ini jangan dibiarkan lama-lama, kalau sudah begini bahaya buat kita nanti ya. Tolong balikin ke hukum asal Allah ciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud, atau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu surat Al-Baqarah ayat 5. Tapi yang ketiga ya, kalau memang kita pengen menjadikan dunia kita ini jadi penentu kebaikan di akhirat kita, beramal soleh. Jangan sampai dalam satu hari kita nggak beramal soleh. Yang sifatnya sunnah ya, kalau yang wajib udah jangan dibahas lagi. Jelas sudah mutlak, nggak ada tawar-menawar sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna agama sudah. Jangan dirubah. Al-Maidah ayat 3 itu ayat ketok palu. Yang namanya wajib jangan dirubah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah. Yang zaman Nabi itu wajib sampai Oktober 2025 juga wajib. Sampai kiamat juga wajib, khalas. Tapi kalau yang sunnah, wallah kita butuh ini. Surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman di surat yang ke-27 ini, kata Allah, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di rumah dibaca-baca tafsirnya ini. Ya, An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, siapapun yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, laki kah dia, perempuan kah dia. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia cuma 2, laki dan perempuan. Tidak ada yang tengah-tengah. Yang remeng-remeng ini subhanallah. Generasi sarden. Tulang lunak maksudnya gitu lah. Generasi presto. Yang keker, kelihatannya keker, kalau kaget latah gitu loh. Ini Allah nggak ciptakan kalian ya, makanya maaf kalau Allah musnahkan kalian. Ya, jadi kalau ada satu Mojokerto nih banyak LGBT, ya Allah bakal musnahkan Mojokerto. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Kita mesti saling menjaga di antara kita. Ya bukan cuma melarang mereka di sini, cikal bakal anak-anak kita juga kita cegah untuk itu. Apa? Ulama mengatakan anak kecil yang dibiasakan ke masjid akan mengurangi sifat LGBT-nya. Laki-laki khususnya. Dia bermuamalah, orang laki itu bermuamalah ke masjid. Biarkan dia bermain di masjid. Kenal sama orang, yang penting 7 tahun ya. Jangan di bawah 7 tahun. Karena Nabi mengatakan, adibu auladakum inda sab'in. Didik anakmu sholat usia 7 tahun. Jadi kalau bisa sebelum 7 jangan ke masjid. Karena dosa mengganggu orang beribadah. Ini syariat, ya. Jadi jangan pakai perasaan. Kalau bakal ini anak nggak konsen, antum juga nggak konsen. Sholat nggak konsen, belajar nggak konsen, betul? Emang kembali waktu ini kan enggak. Ayo jangan pakai nafsu, jangan pakai syahwat gitu loh. Nah, didik anak laki kita untuk ke masjid. Timbul laki-lakinya nanti. Karena sifat laki itu yakdu himason wa taruhu bitonan. Sifat laki itu ya kayak burung yang terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Laki.
Laki-laki jangan banyak ngelinter di rumah. Bahkan disarankan dalam agama kita, laki-laki tidak boleh betah di rumah. Bu, laki-laki tidak boleh betah di rumah, Bu. Ya. Jangan ditahan-tahan dia keluar, Bu. Ya. Kalau perempuan lain, waqorna fi buyutikunna. Sebaik-baik perempuan yang di rumah. Rumah lebih baik buat perempuan. Nah, kita laki-laki kalau begitu, wah perempuan paling baik di rumah, fasilitasi, bikin dia betah. Jangan suruh betah tapi nggak terfasilitasi, salah. Gimana mau betah lah wong ke rumah yang dilihat cuma hordeng, nakok, jendela, pintu, ya. Nggak ada yang bikin dia betah, ya fasilitasi. Kamu butuh apa, buat kamu bikin ini, bikin itu, mungkin buat bisnis online atau apa nanti, males. Salah satu nikmat itu kan punya tempat yang luas lahannya, kata Rasul kan begitu. Kita nge-fight lah sedikit lah. Orang tua kita juga dulu bukan orang yang sekolah, tanahnya gede. Kenapa kita yang punya titel kok ya Rob subhanallah. Oh nggak mau nge-fight sedikit. Bisa. Makanya mindset para pelajar tolong dirubah. Sebodoh-bodoh pelajar itu, dia punya mindset bahwa sekolah untuk cari kerja. Sebodoh-bodohnya dia itu. Di mana-mana orang kalau sekolah itu untuk menyempurnakan batin agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, lebih baik jadi kepala teri nak ketimbang gede jadi ekor kakap nak. Kita didik anak-anak kita untuk seperti itu. Lah ujung-ujungnya jual ilmu kalau sekolah buat kerja. Bukan berarti kita nggak boleh kerja di sebuah perusahaan ya. Kalau antum staf ahli, antum dibeli punya nilai khusus lain. Tapi kalau mohon diterima, aduh hina sekali antum. Hina sekali. Kalau ada emas teriak, hei emas aku di sini ambil, hina sekali. Ya. Jangan, ilmu itu membuat kita berbeda. Ilmu membuat kita berbeda. Cuma masalah waktu, orang pasti butuh ilmu kita. Jangan rendahkan ilmu. Masya Allah. Beramal soleh. Allah yang bilang, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Kami Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Dan ternyata kehidupan yang baik ini nggak mungkin didapatkan seseorang kecuali dia beramal soleh. Memperjelas status laki-laki dan perempuannya dan menstabilkan iman. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Nah, itu jelas tuh. Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Allah pakai huruf fa, lam taukid dan nun taukid. Fa maka kalau wa jeda, maka pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik. Apa ya Allah bohong? Apa ya Allah dusta? Ini kita kadang-kadang nggak yakin kalau Allah ngomong. Orang ngomong kita yakin, itu masalah kita di situ. Ya, hidup kita jadi mahal karena kita nggak yakin dengan syariat. Kayak orang sakit berobat jadi mahal. Nabinya sudah bilang, alaikum bihabbas sauda, fa inna fiha syifa min kulli da'il asam. Ini kalau kita kurang mantap akidah kita nih agak susah. Nabi bilang, hendaklah kalian mengkonsumsi habbatus sauda. Obat semua penyakit kecuali maut. Obat semua penyakit kecuali maut. Yang ngomong Rasul Al-Amin. Yang punya sifat sidik, tablik, amanah, fatonah. Yang Allah katakan la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Loh kok kita enggak percaya? Jadi mahal, betul? Berapa harga habbatus sauda? Yang dibutuhkan iman. Kita enggak yakin orang dulu sih bambu runcing bisa ngalahin penjajah. Buka perang-perang Tabuk, perang-perang Mu'tah di zaman dulu. Di mana pasukan Islam cuma jumlahnya 3.000, musuhnya 200.000, lihat. Secara fisik udah gak seukuran sama orang Romawi. Loh kok bisa menang? Kan menang itu anugerah. Ini kita kadang-kadang Masya Allah. Kita orang yang gak yakin gitu loh. Lalu gimana Ustaz kita mau buka usaha bersaing sama babaliong nih Ustaz ya. 9 cacing Tat, Masya Allah Tat. Kita ndak punya modal, wong dia yang punya modal dan manajemen, Ustaz. Ndak mungkin bisa bersaing, Tat. Allah Karim. Akidah antum berantakan betul-betul. Sukses itu kan titipan, bukan masalah strategi saja. Ya. Katakan dengan tegas, inilah khauful faqir wa li'ani Abdul Ghani. Ana ndak takut kalah bersaing, enggak takut miskin, bersaing sama mereka. Ane hamba Allah yang maha kaya. Itu mesti seperti itu gitu loh.
Sisanya ya al-muhafazatu ala salafis sholih wal jadidil aslah tadi. Dekat sama pengusaha-pengusaha Islam yang sukses, belajar. Ki orang tuamu ini buku yang berjalan. Kamu lebih suka nanya ke Google ketimbang ke Simbah. Ya wis, beres urusannya. Akhirnya nggak tahu ada ilmu yang berjalan ini. Ya ini yang terjadi sekarang. Kita nggak punya modal untuk ngefight sama orang kafir yang dikatakan musuh Tuhan. Padahal nabinya ajarkan untuk qasdu. Kalaupun kaya nanti jangan mentereng, miskin jangan kelihatan. Sampai sekarang pun kita tahunya nabi kita miskin, betul? Orang Islam sekarang tahu nabinya miskin, betul? Akhi fillah, dari mana Nabi Muhammad miskin? Lawang ghanimah itu milik beliau dan Allah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kapan perang Nabi kalah kapan? Enggak pernah Nabi kalah perang. Enggak pernah. Nabi kaya sekali. Wallah, Nabi kaya sekali. Cuma qasdu, enggak mentereng. Miskin enggak kelihatan. Kenapa? Karena kalaupun dia pengen jadi orang kaya, karena dzirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ya jihad. Puncaknya agama jihad. Saya pengen jihad, dan jihad yang paling utama dengan harta dan jiwa. Al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Ini yang membuat saya akan ngefight, karena saya yakin Allah pasti titipkan rezeki sama saya. Didoain dari awal hidup saya oleh orang tua saya, Allah yubarik ya akhi. Ya, kau emas anakku, berangkat kau kemana bergaul dengan semua logam, emas tetap emas. Nah, kita menikah semua orang doain kita. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin, betul? Dikasih keberkahan untukmu, limpahkan berkat atasmu, dikumpulkan dalam kebaikan. Masya Allah. Bahkan doa Nabi Nabi meminta kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Makanya aku bangun pagi, Ustaz. Iya harus. Kaya ini bukan karena Anda pinter, bukan. Atau Anda pekerja keras, bukan. Tapi Allah percayakan dunia sama Anda. Melalui Anda sampailah dunia kepada orang lain yang membutuhkan. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Allahu Akbar. Subhanallah. Ayo beramal soleh. Amal soleh itu, amal perbuatan soleh itu benar. Kapan dikatakan amal itu benar? Amal dikatakan benar ketika seperti yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Ya, ayo masing-masing kita ini fastabiqul khairat. Jangan merasa jadi orang pinter. Ki Ustaz ceramah. Oh, seakan-akan pinter, demi Allah enggak. Kita sama-sama belajar. Guru kami Syekh Ali Hasan mengatakan bahwa nahnu talibul ilm. Kami semua para penuntut ilmu. Hatta beliau, kita semua penuntut ilmu. Kalaupun kita sampaikan ilmu, bukan karena kita lebih pintar, membutuhkan jariah dari antum. Kalau antum kerjakan yang kita sampaikan, wallah man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, berpahala seperti orang yang berbuat. Itu yang kita inginkan, seperti itu. Tolong jangan gak beramal soleh. Yang ketiga. Yang keempat, kita disuruh memperbanyak ingat Allah. Tolong, tapi ya tadi dari awal udah diingatkan, gimana kita mau ingat Allah lawang kita nggak hafal nama Allah dan nggak ada semangat untuk menghafal nama-nama Allah. Padahal berapa tahun kajian usul salasah, mengenal Allah dengan benar, mengenal Nabi Muhammad dengan benar, mengenal Islam dengan benar, betul. Berapa tahun kita belajar usul salasah dan mengaku ana salafi. Antum salaf bukan? Kalau berantem gitu di masyarakat. Ini antum disibukkan dengan lakop-lakop nama yang di zaman Nabi nggak ada. Ya, tolonglah disiplinkan diri. Mudah-mudahan kita semua salafiyin, insya Allah. Ya, tapi yang terpenting apa? Orang-orang salaf itu orang-orang yang kenal Allah. Antum ngikutin mereka orang-orang salafus soleh. Jadi salafi, betul? Nah, salafi itu mengenal nama Allah. Dan kalau sudah mengenal Allah, dia akan tahu Allah itu punya tujuan menciptakan dia. Beribadah. Kalau dia memang sudah beribadah, hidup ini nggak ada yang berat. Karena kita sering komplain dengan ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya, betul? Al-Baqarah di pojokan ayat terakhir itu ya. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Nah, tapi Ustadz, aku yuk berat ya Ustadz. Tetap ujian ini melelahkan. Ustadz nggak ngalamin sih seperti yang anak alamin. Ini yang dikhawatirkan guru-guru kita.
Anda merasa berat dengan ujian, sementara Tuhan yang memberikan ujian mengatakan tidak ada ujian yang memberatkan kalian. Ini yang benar Anda apa Tuhan nih? Iya Ustaz, Anda tahu Ustaz, tapi Anda berat. Anda mau ngajak saya berkoalisi untuk menggibah Tuhan gitu. Kenyataannya berat Ustaz, pahamin ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji nafsan manusia, jiwa, kecuali dia mampu untuk menghadapinya. Tidak mungkin Allah menguji manusia di luar batas kemampuannya. Yang Allah maksudkan manusia. Terus Ustaz, Anda manusia bukan? Ya manusia secara fisik. Ayat lain mengatakan manusia juga bisa jadi setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati. Setan dua golongan, golongan jin, golongan manusia. Takutnya ini kita golongan setan manusia. Suruh jujur, kenapa berat ujian? Anda manusia bukan? Manusia, entar dulu. Manusia kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Allah ciptakan buat ibadah. Ibadahmu gimana ke Allah? Koreksi. Hasibu qabla an tuhasabu. Sudah kenal Tuhan belum? Allahu a'lam. Panjang nih urusannya nih. Itu Allah mengatakan, yang namanya manusia la yakulu warzaqnahum minat thayyibat. Kata Allah, yang namanya manusia kuberikan rezeki yang baik-baik. Thayyibat. Anda manusia, kok korupsi? Anda manusia, kok menghalalkan yang diharamkan? Maaf nih, ya. Manusia nggak ada yang suci, cuma tahu ini salah, ini benar. Kalau salah dia tobat, kalau benar dia pertahankan. Anda manusia bukan? Anda manusia bukan? Begini Ustaz, Anda sholat Ustaz. Ya cuma kan kemaksiatan masih dilegalkan. Makanya di Al-Hujurat ayat 14 Allah mengatakan, Kul lam tu'minu wa qulu aslamna. Katakan kepada mereka Muhammad, mereka belum beriman, mereka baru Islam. Mereka baru patuh, baru yakin sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, baru patuh doang. Imannya belum ada. Kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Nah ini tugasnya belajar untuk menstabilkan iman supaya zikrullahnya jelas. Kalau sudah zikrullah jelas, ketenangan yang bakal kita miliki. Surat Ar-Ra'd ayat 28, surat 13. Sering kita bahas ini kok ya. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Baru nih, kata Allah, orang yang beriman, yang tenang jiwanya, bidzikrillah, karena ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, jiwamu tenang. Justru target agama ini bikin kita tenang. Kaya tenang, gak sombong. Miskin tenang, gak menghalalkan yang diharamkan. Karena hidup bukan masalah kaya atau miskin. Bukan. Hidup bukan kaya atau miskin. Hidup bukan menang atau kalah. Bukan. Hidup ini kalau kaya, kalau menang bisa gak bersyukur. Hidup ini kalau kalah atau miskin bisa gak bersabar. Karena itu ujian sifatnya. Jangan atur Tuhan. Aku pengen menang ya Allah. Silakan. Ada caranya. Tapi bisa gak sombong. Jangan sampai aku kalah ya Ustadz. Iya. Teman kalau kalah bisa gak sabar. Ini pentingnya kita kenal Allah. Karena kita gak bisa atur Tuhan. Di tangan orang tua kita. Dulu itu Vespa menghasilkan uang untuk keluarga nafkahnya. Di tangan orang tua kita motor Vespa orang tua kita dulu manfaatnya itu dapat duit buat ngidupin keluarga. Orang tua meninggal Vespa jatuh di tangan anaknya langsung buat mejeng di alun-alun. Berubah fungsi gitu langsung. Di tangan orang tua ini lahan kosongnya menghasilkan padi, menghasilkan buah-buahan, hidup keluarga dari hasil buminya. Orang tua meninggal, jatuh ke tangan anak, wes dipocel-pocel ke notaris didol. Betul? Sudah berubah fungsi. Kalau golok tajam di tangan orang-orang yang biasa menyembelih, oh sembelihannya bagus. Falyuhidda safratahu falyarihda bihatahu. Tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Di tangan orang yang nggak baik, nodong. Tinggal siapa orang yang mau bermain di sini? Ya orang yang mengingat Allah. Kalau orang yang mengingat Allah, dia mau tinggal di tengah kota atau mungkin di pojokan Mojokerto, enggak ngaruh.
Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Karena di bumi manapun kau berpijak, tegakkan syariat. Tegakkan syariat. Supaya kau bisa merasakan kenikmatan dalam kehidupan. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian yang kelima, yakni kita ditekankan sekali untuk beristiqomah. Kita ditekankan untuk beristiqomah. Nah, istiqomah dalam artian apa? Banyak orang minta, Ustadz, ana ini pengen banget istiqomah, Ustadz. Ya semua juga pengen. Saking ana ini pengen istiqomah, Tat. Sampai pindah rumah dekat masjid Istiqomah, Tat. Lah, apa hubungannya? Antum tahu gak Istiqomah? Ya Istiqomah, Tat. Nggak paham gak yang antum minta tuh Istiqomah itu apa? Itu loh, apa? Istiqomah, gitu loh. Nggak ngerti. Dia cuma taunya Istiqomah aja. Istiqomah itu apa ya? Pokoknya lurus, mantep gitu loh. Padahal kan istiqomah dalam bahasa Arab itu asal katanya asata qoimah. Kayak istaf'ala asata fa'ala gitu ya. Istaf'ala. Kayak ustadz kan asatadha. Antum nyari nama ustadz di kamus Arab gak bakal ketemu. Asal katanya. Karena ustadzun asatadha. Ya orang yang memiliki kemampuan. Dzul qurnain, punya tanduk, dzul ilmu dan sebagainya ya. Bahasanya gitu. Ini istiqomah asata qoimah. Orang yang meminta kemantapan hati dari Allah. Sekarang Anda minta kemantapan hati ke Allah, Allah yang Anda tidak kenal, itu masbuloh. Masbuloh, masalah buat lo. Betul. Masalah buat lo. Minta sesuatu ke Allah, Allah yang kita tidak kenal. Wallahi masalah. Takutnya pakai perasaan nanti. Perasaan Allah jawab, perasaan tidak dijawab. Kalau feeling ana. Antum kok ibadah pakai feeling? Mau makan bawa feeling? Piring gitu ya, bawa feeling. Subhanallah. Ini banyak orang agama pakai perasaan. Agama ini yazra, yahsud, tanam, petik, itu agama gitu loh. Agama ndak remeng, yazra, yahsud, yang nanam bakal manen. Iki manen aja pohon siapa ini? Enak aja. Ana memetik kelapa, Ustaz, pohonnya mana ada? Pohon siapa? Wallahu alam. Ya enggak bisa. Antum mesti merasakan bagaimana menanam baru bisa memetik nantinya. Itu dikatakan halawatal iman, manisnya iman nanti. Itu istiqomah. Orang bisa istiqomah, Masya Allah. Baru kemudian yang terakhir, dia menjauhkan diri dari semua dosa dan maksiat. Ya ini mesti punya formula. Panjang sih, kita nggak mungkin bahas, tapi ada beberapa perjumpaan kita di Surabaya dan sekitarnya ini, karena memang safar kali ini ada kegiatan parenting kita ya di Jakarta, di Surabaya ini. Sisanya saya bilang saya pengen ketemu sama teman-teman di beberapa tempat kalau memungkinkan. Salah satu di tempat ini alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Jadi bisa diikuti aja di kegiatan di sosial media. Ada beberapa tempat lagi kita kajian nanti. Panjang bahasannya karena nggak mungkin kan sejam setengah ya. Nah yang terakhir ini jauhkan diri dari dosa dan maksiat. Kenapa mesti menjauhkan? Karena innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Yang namanya kebaikan di akhirat nanti itu rezeki yang kita minta, betul? Kata Nabi, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya karena kemaksiatan yang dia rutinkan. Maka tugas kita mencegah keburukan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Ini prinsip. Jangan halalkan yang diharamkan untuk mendapat sebuah kebaikan. Dulu anak pikir orang laki tok pengen sehat minta sama Allah. Allah asy-syafi yang menyehatkan, betul? Maha menyehatkan. Minum jamu pakai anggur. Ya enggak benar sudah. Pengen sehat dengan cara yang haram. Sekarang banyak ibu-ibu lari pagi, jalan pagi, pengen sehat pakai baju ketat. Podo. Apa iya Tuhan ngasih sehat dengan cara yang haram? Ini bahaya. Ini jangan diremehkan masalah-masalah kayak gini. Kok bisa orang meremehkan? Lagi-lagi karena nggak kenal Allah. Tanya, nggak bakal dihafal nama Allah. Tanya, kenal Allah gak? Nggak kenal. Dia cuma lihatnya Allah itu alif lam lam ha. Ketika ditanya kenapa alif lam lam ha? Di masjid kan suka ada Allah alif lam lam ha. Nah, semua orang tahu. Kenapa Allah alif lam lam ha?
Ya dari sana gimana? Itu bahasa Arab. Dulu antum melihat Quran awal yang ditulis di zaman Utsman, Allahnya nggak begitu. Itu abjad Arab yang disahkan alif lam lam ha. Siapa bilang Allah begitu? Ini korban Zaiful Hadara, karya tulis yang suka maksain Tuhan pakai bacaan Allah gitu. Itu bahasa Arab. Makanya Ibnu Katsir ketika menerjemahkan Allah, kata beliau, Allah itu ilah wawalah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wawalah, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah itu lafzuz zalalah yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maknanya kalau Anda beribadah kepada Allah kurang, nggak pernah cukup. Ini yang antum merasakan sekarang, kurang nggak kajian kita sejam segini? Kurang, Ustaz, gitu loh. Itu yang Anda maksud. Nah, teman-teman Ustaz juga mesti menjelaskan kayak begini. Kalau memang betul kita sampaikan dengan yang hak, wallah kurang ya akhi. Kurang. Sering kita ketemu begini lama-lama. Ya Allah, dulu masa muda tak buang-buang ya. Sayang banget. Nah, jadi pelajaran buat yang muda-muda. Ayo jangan ngebuang waktu. Karena muda itu sebentar. Datang masa tua nanti badan antum bukan badan antum yang dulu. Dulu antum bisa lompat sana, lompat sini, betul. Selincah antum. Sekarang mau duduk aja 2 kali bismillah. Bismillah, bismillah gitu loh. Bentar lagi bangun lebih ramai. Bismillah gitu loh. Bu ya Allah kalau sudah gini. Ya fadhal yang mau ditanyakan silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Fadhlu. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam. Ayo fadhal. Naam. Ayo, kesalahan yang fatal dari diri manusia itu tidak mengenal Allah, itu yang pertama. Sehingga dia tidak paham kalau Allah menciptakan dunia ini untuk sebuah peruntukan. Padahal Allah yang menciptakan dunia mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena dia tidak kenal Allah, dia tidak sadar itu. Bahwa dunia cuma transit. Dunia cuma transit. Dan Rasul yang diutus untuk menjelaskan dunia mengatakan innamad dunya ma'akala fa'afna wala bisa fa'ablah wa tasaddaqu fa'amdo wa masiwa dzalik fadzahib aw tarikuhu linnas. Dunia kata Nabi yang dimakan yang diminum cuma di mulut. Pedas asam manis di mulut. Masuk perut sama keluar mirip. Wala bisa fa'ablah yang kau pakai bakal usang. Wa tasaddaqu fa'amdo yang kau sedekahkan bakal menetap. Wa masiwa dzalik selain daripada itu dzahib hilang. Lupa naro, dicuri orang atau musnah. Atau tariku kholinas atau jadi waris. Bas dunia. Kita tidak kenal Allah. Makanya berantakan sudah ke bawahnya ini. Kalau kita sudah nggak kenal Allah, nanti antum buka tafsir surat An-Nisa ayat 115. Nuwali mata walaku palingkan dia sejauh mungkin. Sudah buruk kita anggap baik padahal bikin spanduk. Karena kesalahan yang dibiarkan. Spanduk peringatan bid'ah misalkan. Mudah-mudahan dengan peringatan ini Allah berikan berkah buat kita. Coba. Apa iya? Mudah-mudahan dengan perbuatan bid'ah ini Allah muliakan kita. Apa iya? Apa itu di spanduk adanya? Ini Allah bilang, ya sudah aku palingkan dia sejauh mungkin. Baik menurut dia, enggak baik menurut dia. Zaiful Hadarah. Zaiful Hadarah. Peradaban palsu yang terjadi sekarang. Subhanallah. Tayyib, fadal. Waduh, ini masuk bab juhud nih. Bab juhud ini sebenarnya kalau di agama kita sudah middle nih, sudah di tengah-tengah ini bahasa. Juhud itu lawannya jumud. Ya, kata Ibnu Qayyim, juhud itu membatasi diri dengan dunia. Kalau jumud pura-pura miskin takut diminta, beda nih ya. Padahal ya Nabi ya juhud, Nabi qasdu, qasdu itu apa ya? Tadi hidup sederhana. Orang menganggap Nabi Muhammad miskin. Siapa bilang? Makanya kawinnya sama janda kaya. Siapa bilang? Betul beliau kawin sama janda kaya. Khadijah kan 2 kali janda. Nabi suami yang ketiga, betul? Masya Allah. Jadi jangan salah. Karena Nabi cari teman hidup. Bukan pelampias syahwat.
Khadijah meninggal, beliau nikah sama Saudah. Saudah nggak cantik, pendek, gemuk, cuma pintar masak. Aisyah suka ngeledekin kan? Masya Allah. Karena awal kehidupan buat Rasul tuh umur 50. Di kita enggak, 50 siap-siap pensiun. Ya, awal perang Rasul, awal perang Ghazwahnya Rasul, umur 53 sampai 55, awal perang. Kita awal pensiun. Umur 55 yang kita omongin merek obat, betul? Herbal bagus ini loh. Enak. Kita ini lemah nih. Sementara Nabi nyontohinnya begitu. Gitu lah ya. Jangan terkecoh lah dengan begitu ya. Pola hidup yang mesti dirubah ini. Karena memang Nabi ajarkan kepada kita untuk tahu bagaimana menentukan sikap dalam menghadapi kenyataan hidup. Ya, wallahu a'lam. Taib, lagi silakan. Nah. Mengapa sebagian orang sukses di dunia tapi gagal di akhirat, dan sebaliknya mengapa orang yang sukses di akhirat tapi gagal di dunia? Nggak begitu. Kebetulan yang antum lihat itu kali, gitu ya. Sebenarnya justru banyak orang-orang yang sukses di dunia karena sifat al-ma'unah yang dia dapat, bukan istidraj, dia low profile. Ana juga baru tahu ada beberapa renovasi haram, Masjidil Haram tuh. Atau lihat yang di dekat Anjun Kopi Hotel Anjum tuh, gede bangunan baru tuh, ya. Itu ternyata memang orang Indonesia. Dan dia merahasiakan diri untuk itu, Masya Allah. Dan banyak teman-teman pengusaha di Indonesia ini yang menyuplai dana buat gratisannya para mahasiswa di Mekah Madinah. Tapi dia rahasiakan, ya. Cuma antum belum tahu, gitu ya. Karena Allah lebih tahu untuk menitipkan dunia kepada orang-orang yang seperti itu. Justru mereka low profile mereka. Mereka nggak pengen orang lain tahu. Ya, sifat Abdurrahman bin Auf-nya timbul. Abdurrahman bin Auf tuh kalau lagi bisnis untung dia nangis, buru-buru dibagiin orang. Karena dia tahu pertanyaannya bakal panjang ini. Malah dibalikin lagi. Yo, balik lagi. Balik lagi gitu loh. Karena dia tahu, kata Nabi, orang kaya yang rajin sedekah dengan orang miskin yang sabar, masuk surganya duluan yang kaya. Yang miskin yang sabar. Yang kaya banyak sedekah, beda 40 tahun sama yang miskin sabar. Ada satu riwayat, saya terjemahkan dengan bahasa kita biar gampang nangkepnya. Ketika orang miskin sabar ini masuk surga, yang dia cari pertama orang kaya yang rajin sedekah, yang sering bantu dia dulu. Mungkin dia bikin masjid dibantu, sedekah ini sedekah itu dibantu. Dia cari tuh orang kaya di surga, nggak ketemu. Sampai 40 tahun itu. Nggak lama keluar itu, masuklah orang kaya yang sedekah ini ke surga. Nah, si miskin langsung negor, mungkin bahasa kita begini kali ya. Tuan kemana aja? Aku nyari-nyari, nggak ketemu Tuan. Pengen ketemu orang baik seperti Tuan, kok nggak ada di sorga. Waduh, saya terhambat. Banyak pertanyaan. Ditanyanya malah di pinggir lobang yang bau busuk, neraka itu. Dari mana dapatnya, kemana dialokasikan, panjang urusannya. Nggak berasa 40 tahun aku ditanya sama Tuhan masalah harta itu. Ya tapi kan nggak masalah, ya nggak masalah kan masuk surga juga, alhamdulillah. Hikayat nanya sama yang miskin, kok sampean bisa duluan, gimana ceritanya? Aku yang haji kan, aku yang umrah kan, aku yang bantu, kok bisa duluan? Kata si miskin, ya aku ya apa yang ditanya, gitu loh. Terserah, abis ini antum milih yang mana itu? Malaysia, akhi. Kalau menurut antum kaya itu enak, bes kaya. 40 tahun bedanya tapi itu. Ya barakallahu fikum. Hayakallah. Ya. Mangga silakan. Naam. Taib, ini yang nanya perempuan pasti ya? Oh, laki-laki. Nasihat. Apa sekali lagi coba? Oh, taib. Nah. Bicara usia 40 itu nasihatnya bukan dari anak, dari Allah. Antum buka nanti tafsir surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15 ya. Itu sepakat ulama mengatakan itu ada doa-doa menjelang usia 40. Dikatakan falama balagu as-sudda wa balagu arba'ina sanatan.
Sampailah di puncak usia disebut angkanya 40. Berarti 40 itu puncak, Pak. 40. Nanti 41, 42 tuh mundur 39, 38. Umur 50 itu kayak umur 30, Pak. Umur 60 kayak umur 20. Makanya wis 60 ini tengah-tengah kayak anak muda lagi gitu loh. 70 kayak umur 10. Wajar kalau mertua kita, orang tua kita kayak anak 10 tahun suka ribut sama menantu, ndak akur sama cucu begitu. 80 kayak bayi. Ini puncak umur. Makanya di situ dibilang Robbi Auzi ini. Mesti kenal rububiyahnya Allah. Auzi ini ajarkan aku an ashkur, untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku dan pada kedua orang tuaku. Di usia itu kita suruh muhasabah. Ya, bagaimana agamamu ke depan tergantung temanmu saat itu. Cari circle yang bagus dalam agama. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya saat itu. Penting banget usia kayak gitu. Tapi ingat, itu bukan awal kelemahan. Nabi itu awal gozwah. Awal kita ngefight, jihad. Karena orang kalau sudah 40 ke atas, mindsetnya sudah nggak dunia. Yang kita pikirkan ibu kita, orang tua kita. Yang kita pikirkan ayah kita atau istri kita, anak-anak kita. Nggak ada yang lain. Lain orang di bawah 40 masih lifestyle. Masih pengen beli ini, pengen dilihat ini gitu. 40 harusnya khalas ya. Ya paling berapa lama lagi. Kita sudah kepala 5, ya sudah mengarah ke 60. Paling 2 kali pemilu umur, betul. Ya mau berapa tahun lagi? Mau berapa tahun lagi mau didoain 40 tahun lagi wis capek, Pak. Capek gitu, Pak. Ya, sudahlah ya. Nah, itu yang mesti kita pahami tuh. Kemudian jelaskan kepada istri bahwa memang fitrahnya laki-laki ya keluar. Dan Quran yang bilang tadi waqarna fi buyutikunna itu bukan kum. Kunna itu kalian perempuan. Sebaik-baik perempuan yang paling betah di rumah. Aku keluar untuk membuat kamu betah di rumah. Bagaimana? Memfasilitasi yang kamu butuhkan. Bukan yang kamu inginkan. Karena kalau yang diinginkan gak beres-beres gitu. Renovasi terus gak beres-beres. Ya, saya bilang kalau kita nih yang udah 50 lebih gini nih, wallah, jangan banyak renovasi rumah. Buang-buang duit. Nanti kita meninggal, anak seleranya beda sama kita, bongkar lagi, buang duit ngapain. Asal investasi kalau sudah begitu. Ya, jelaskan. Dan memang dari tafsir li'ila fi Quraisyin ira fihim rihlata syita'i wassaif. Itu kan laki-laki zaman dulu kan rihlata syita'i wassaif. Ya, jual beli dagang tuh antar negara, antar kota itu rihlah. Rihlata syita'i wassaif dalam kondisi yang memang membuat mereka terbiasa untuk itu gitu loh. Sampai saking kebiasaannya rihlah itu jadi dibilang rihlah. Enggak ada lelahnya. Karena yang dia tahu keluar. Jelaskan. Tapi ya tetap yakdu himasan wa tarhu bitana. Dia jangan dikasih kebebasan keluar, tapi malah nggak pulang-pulang. Atau salah meletakkan nafkah. Karena kita kan nikah kan akad. Akad itu perjanjian. Jangan sampai gara-gara kita keluar akad kita berantakan. Ya hati-hati misakon golizo. Jelaskan juga sama istri, udah kamu tenang. Perempuan nikah itu setengah agama beres. Apa dosamu ditanggung sama suami. Enak bener, dosa ditanggung. Ya tinggal setengah lagi nih, dibagi 2, seperempat setengah yang satunya itu nafkah lahir batin. Perempuan sudah nggak wajib kerja, laki yang kerja. Nah sebagian kecilnya lagi tuh yang seperempatnya itu ya, itu cuma layani suami, nggak ada yang lain. Itu pun kalau suami pulang layaninya, kalau enggak ya nggak ngelayanin. Ringan sekali kan, jelaskan. Kita yang mesti lelah. Tolong ceritakan sama anak-anak tentang kerasnya tinju ayahnya. Udahlah kami gak banyak cerita lah. Kalian gak usah tahu kami menangis di jalan. Gak usah tahu. Cukup tunggulah senyum kami ketika pulang nanti. Jelaskan. Kami orang-orang di jalan. Orang-orang keras. Ya 35 tahun saya di motor. Saya jelas sama orang rumah. Keras. Saya dekat dengan maut. Saya dekat dengan maut. Bahkan kita wasiat terus sama keluarga. Ya karena memang Masya Allah. Dan kita juga bisa menangis di jalan. Jelaskan. Bukan kami enak-enakan di luar. Subhanallah gak berasa kita tinggalkan anak ketika tidur, balik malam sudah tidur. Masya Allah. Gadis kecil kita ini kan perempuan, anak perempuan kan adanya di pojokan hati ayahnya, betul. Gak berasa ini anak-anak sudah gadis. Sebentar lagi ada laki yang mau ngelamar dia. Sementara kita juga gak bisa melok dia. Sudah risih. Mau dibawa sama orang. Allahu Akbar. Cuma kami gak menangis. Kami gak mempertontonkan di hadapan kamu.
Kami manusia, kami juga sedih. Jangan dibilang kami enak-enakan di luar. Ini kadang-kadang suka dipandang, mungkin ada segelintir laki-laki yang suka lupa waktu, ya salah ya. Nggak boleh. Jelaskan seperti itu. Yuk buat kami, bukan kami nggak punya cemburu. Suami istri berangkat ke kantor. Laki pulang duluan nanya sama anak, mamahmu mana? Sudah balik belum? Kan tadi pergi sama papa. Oh itu di ojol. Oh itu baru pulang. Itu mamahmu itu ngobrol sama ojol. Bapakmu nggak marah. Tuh udah balik lagi ngomong sama ojek gitu loh. Biasa kita kan. Coba kalau dibalik. Kalau kita yang diboncengin ojol perempuan gitu loh. Turun kita ngobrol. Rame gak? Masalahnya sama loh. Ini laki, tagofulnya laki nih. Beda sama perempuan yang cemburuan. Ibu mana? Tuh lagi ngomong sama tukang sayur. Tukang sayurnya laki. Oh bercanda. Cabai lagi mahal mas ya. Iya 120.000 juga. Masya Allah. Bang beli 5.000 dong. Gitu lah. Kita ngelihat, oh ya nggak apa-apa. Coba kalau bapak yang lagi bercanda sama tukang sayur perempuan. Kira-kira gimana? Dicenggut itu tukang sayur. Itu laki-laki beda di situ. Ya kita tagoful. Bukan kita nggak tahu keburukan kalian. Kami tahu. Cuma kami tagoful. Kami cuma khawatir kalau terjadi perpisahan di antara kita, anak akan rusak dengan pendidikan yang salah. Ya tolong maklumi itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya Rabb, semoga manfaat yang disampaikan insyaallah ya. Pengen cerita panjang, cuma panitia masih ada kegiatan lain yang mesti saya patuhi aturannya. Semoga Allah berikan yang terbaik mudah-mudahan ya. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan lelah untuk saling mengingatkan. Terus semangat menuntut ilmu karena memang beda orang yang berilmu dengan yang berbeda jelas ya. Kemudian kita doakan semoga ini Yayasan Imam Syafi'i di Mojokerto diberikan kemudahan dalam segala hal oleh Allah insyaallah ya. Masjidnya dijadikan tempat-tempat penyubur iman, bermanfaat banyak buat masyarakat sekelilingnya insyaallah. Dan yang terpenting doakan negeri kita Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya ya. Tidak gampang terprovokasi oleh orang-orang yang inginkan kerusakan. Dan kita doakan mudah-mudahan siapapun yang terangkat menjadi pemimpin diberikan hidayah oleh Allah insyaallah ya. Itu aja yang bisa disampaikan. Semoga yang terbaik buat kami dan buat antum sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.